Salam hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, ketemu lagi bareng Kucita Dewi dalam acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Tiang sudah di kediaman seseorang yang sangat luar biasa, seniman multitalenta, dan tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan seniman dan masyarakat umumnya. Nah, siapakah beliau? Dan sebelum kalian tonton lebih lanjut video ini, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, share, like, and comment, dan wajib tonton sampai habis. So, biar kalian gak penasaran, langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng Ataji Mambal. Om Swastiastu, Taji. Swastiastu. Unapi gatra? Mangkinan becik. Becik. Berapa lama sudah tidak ketemu nih, King? Woi. Ampun, bertahun-tahun. Wih, bertahun-tahun. Untung kan berabad-abad nih. Wih, dang dulu Tiang terakhir kayaknya ketemu tuh Aji waktu drama Gong ya. Tahun 2016 kayaknya nih. Ya, sekitar itu. Drama Gong Basur. Ya, dengan kita mencoba pakai layar. Iya, layar tancap ya. Yang itu sangat luar biasa. Dengan film. Iya. Ya, kita padukan di satu tempat. Ya, masih ada yang pro kontra, tapi pada dasarnya lumayan juga. Itu sangat luar biasa. Garapan yang pertama ya? Iya, itu garapan yang pertama kan. Iya. Dan saya ikut terlibat di dalamnya. Meskipun beding. Nah, Tuh Haji Tiang mau ajak ngobrol-ngobrol nih, santai mantan nih. Iya. Tuh Haji, kalau Tiang boleh tahu nih, Tuh Haji kelahiran tahun berapa? Tiang 15 Oktober 1962. 62. Ya. Berarti Sekarang perjalanan 59 Oktober ini. Sampai 59 tahun? Perjalanan menuju 59. Wah. Sudah 59 tahun dan masih aktif dan energik seperti ini. Nah, Tuh Haji Tiang mau tanya nih, Tuh Haji nih kan terjun di bidang seni nih. Ya, nih pertama kali Tuh Haji terjun ke bidang seni nih, Tuh Haji memilih bidang seni napi. Pada awalnya Niko tidak berupa sebuah pilihan ya. Oke, kita juga tidak begitu tahu-tahunya ada di seniman ini. Setelah kira-kira ya umur remaja, baru kita menyadari bahwa oh ini kesenian yang cocok untuk saya, ini yang cocok untuk saya, karena saya berkesenian ampun dari kecil, kalau tidak salah ya kelas 4, kelas 5 SD yang sudah manggung itu. SD. Ya, nah, SD. Berarti ketertarikan dari seni Niko dari kecil. Dari kecil. Apakah dari bangku TK mungkin? Dorongan untuk itu dari pengisir-pengisir itu memang, karena di Gerio Tiang Niki pusat dulunya di Sibang. Tahun 60-an itu berkembang di sini Janger Ganevo. Janger Ganevo. Nika tahun berapa tuh Haji? Itu tahun 60-an. Aduh, belum lahir. Belum lahir. Yang aja masih di Rong Tigo. Tuh Haji lagi 2 tahun baru gini. Kira tahun 60-an ya, pengisir-pengisir yang di sini membuat Janger Ganevo, Game of the New Emerging Forces gitu, entah bahasa nis kalau apa itu. Ya, begitulah adanya. Ya, disingkat menjadi Ganevo. Mungkin generasi tahun-tahun itu sangat rindu dan tahu persis itu. Ya, karena Janger Ganevo itu dulu keliling Bali bahkan tidak pernah hentinya itu ketika zaman itu. Setelahnya itu hidup lagi di sini Janger yang dengan dirubah bentuknya dari tonil menjadi gong kebiar iringannya. Nah, iringan Janger gong kebiar inilah menampilkan habis Janger ditampilkan lakon istilahnya dulu. Lakon judul yaitu drama gong. Ika Tuh Haji ikut juga terlibat. Di sanalah yang digembleng oleh lingsir-lingsir menjadi peran cilik waktu itu. Peran cilik yang juga waktu itu sangat sekali, karena peran-peran sedihnya ada di sana.
Dari kecil itu dia yang sudah bisa nangis di panggung gitu loh. Sudah bisa nangis di panggung. Sudah bisa nangis di panggung. Ya. Sudah membuat kesan kepada penonton. Kebetulan kisahnya pada waktu itu mirip-mirip dengan kisah kaya miskin gitu. Intinya di umur yang masih muda, kecil nih sudah bisa acting lah nih. Sudah ada bibit-bibit untuk manggung itu sudah ada. Karena memang Tuaji sendiri juga terlahir dari keturunan sebagian besar ya. Pengisir yang di sini tidak ada yang luput untuk ikut di dunia kesenian. Ya. Nah, Nika waktu Tuaji kelas 5 SD lah bilang. Nika pertama kali tampil sebagai napi. Niki? Sebagai peran cilik. Peran cilik Niki. Peran cilik. Langsung beranjak. Beranjak, kemudian di SMP. Di SMP di Blakiuk yang waktu itu juga berperan juga. Sudah mulai sebagai peran yang agak remaja. Jadi ada di sana dulu keseniannya Sendradari Raja Palo, drama gong Raja Palo juga di sana. Itu yang sangat membantu tiang waktu itu. Nah, berarti Tuaji awalnya drama gong dumunan napi ke topeng. Oh, drama gong dari drama kecil. Gong. Oh, berarti lah di drama gong. Dari drama gong, SMP drama gong. Kemudian tiang sekolahnya di Lombok. Wah, dapat ke Lombok tuh. Di Lombok dia. Di Lombok sekolahnya. Aduh, itu 4 tahun. 4 tahun Rika. Kalau enggak salah, yang di sana itu waktu perpanjangan tahun dari Desember menjadi Juli kenaikan kelasnya. Dulu kan Desember. Dulu Desember kenaikan kelas. Jadi pas ditambah lagi 6 bulan itu, pada saat itulah yang di sana. Di sana baru kita bisa berkembang. Rika berkesenian juga. Berkesenian di PGA Dumun yang pendidikan guru agama. Dan pembentuk kesenian. Di sekolah Dumun. Di sekolah, kemudian bakat drama gong yang bawa di sini berkembang juga di sana. Di sana di Lombok itu sudah ada drama gong. Di sana lah itu yang kenal Pak Gede Yudano. Dengan istrinya di sana yang kenal sama beliau. Dia sudah tugas. Oh, sudah polisi dia. Yang masih sekolah, akhirnya beliau lah yang ngajak yang ikut pentas gitu, betul pentas drama di sana, namanya di drama di Karang Medain, drama di Banjarsindu di Lombok itu, semuanya nyari dia waktu itu. Nah, waktu pementasan drama gong Tuaji udah napi nih Rika? Pertamanya di sana yang dikenal itu yang di Lawak dulu. Oh, Lawak. Di sana di Lombok gitu, dia coba-coba apapun peran yang diberikan kepada saya akan tampil. Sanggup. Akhirnya yang di sana tuh mendengar yang bahwa di Bali yang perannya sebagai Raja Muda. Raja Muda ya. Sekarang Raja Muda. Pasti tetap Raja Muda geng. Jadi begitu. Akhirnya ditariklah dia menjadi pemain utama di sana, di Lombok. Selama sekolah, sambil sekolah lah kita pentas di sana untuk tambahan gitu lah. Tambahan. Lumayan juga itu. Sekolah sambil seperti saat ini. Nah, Tuaji, selain menjadi drama gong, Tuaji kan memang dikenal juga sebagai penari topeng. Di Lombok juga yang sudah mulai ada mengikuti latihan topeng di sekolah bersama guru yang sudah almarhum itu Pak Sujano namanya. Beliau yang menggembleng dia untuk belajar nari topeng keras. Kemudian karena dia sudah ada modal vokalnya sudah ada. Dia tamat yang di sana di Lombok, terus pulang. Begitu pulang, dia dapat ngajar tugas di satu tempat. Dengar oleh Dinas Kebudayaan Badung dulu itu masih zamannya Pak Ebo. Beliau lah yang datang mencari dia untuk ikut lomba Bondres di mewakili Badung. Dulu kan Badung jadi satu dengan Kodia dulu. Jadi satu dengan Kodia, ikut yang lomba Bondres. Ya syukurlah pada waktu itu
kita dapat juara 1 gitu. Nika lomba bondres nika. Lomba bondres sebali. Sebali Iya, nika. sebali. Oh, tahun berapa nika tuh Ji? Kira-kira tahun 80-an. Oh, berarti semenjak tahun 80 memang sudah ada perlombaan lomba bondres gitu ya. Sudah ada lomba. Tapi lomba bondresnya menukik kepada pertopengan gitu. Oh, kenten. Berarti kayak bondres-bondres yang riasan sekarang. pakai topeng berarti Pakai Kak? topeng. Oh, pakaian topeng Iya. deh. Oh, iya iya. Nuansa pertopengnya itu kental waktu itu. Iya. Bondres, kemudian begitu akhirnya terus dia mewakili Badung dulu lomba topeng Pancau juga bersama Pak Butuantara, sama Gung Haji Kapal, Tiang, siapa tuh lagi satu berlima, pentasnya di negara. Sebali juga itu. Sebali juga nih Kak. Juga kita dapat juara satu untuk Badung gitu. Luar biasa banget seniman. Wah, dia. Setelah itu Nggih. kira-kira tahun 82 Konden masih tiang lahir nih kan Haji. Duh, mekelo sejan tiang sing lahir-lahir nggih 82. 83 Nggih. ada suatu lah boleh dikatakan firasat lah. Nggih. Yang punya saudara disuruh yang wayang gitu. Oh, kenten. Ya. Padahal dia belum pernah menyentuh wayang itu waktu Sama itu sekali. sama sekali. Karena tiang sibuk waktu itu ada pementasan topeng, kadang-kadang perembon gitu. Begitu dia datang menyuruh tiang untuk pentas wayang, ya. Oke, tiang bilang oke gitu. Kapan itu ya lagi kira-kira lagi 3 bulan. Nikah tuh Haji sudah pernah latihan? Belum. Tapi kenapa sudah mengiyakan untuk pentas? Karena dia modalnya dulu pernah sebagai dalang sendratari di desa-desa gitulah. Jadi ada desa yang buat kegiatan Sekotuno, si sendratari tiang yang jadi dalangnya gitu. Tapi Niki kan pakai kenten. Makanya karena tiang didolat seperti itu, napa nak akal mau apa panganu pang misikan wali itu menong wayang jam nah. Oh, nah beres itu. Beres. Pada waktu itu setengah macanda ya setengah serius gitu. Iya. Dan akhirnya? Nah akhirnya begitu tiang sibuk berkegiatan, tiba-tiba 3 bulan tuh datang gitu. 3 bulan itu sudah lagi 3 harinya sudah hari H-nya itu. Ya. Datanglah dia lagi gitu. Yang punya saudara itu. Ini anunya wayang sudah saya pinjamkan, seko gambel sudah saya siapkan. Semua minjam dulu. Yang satu pun tidak punya wayang. Iya. Sudah saya pinjamkan, tinggal pentas saja gitu. Pada waktu itu dia diam gitu, bilang iya juga enggak, bilang kan. Karena benar ya dia 3 bulan yang lalu udah dia datang gitu. Iya. Akhirnya pas begitu pementasan pulang dia gitu. Begitu dia pulang sampai di rumah juga makan enggak enak. Makan apa yang saya bilang itu karena tempat wayangnya sudah siap itu di sana. Sudah siap itu. Tinggal istilahnya dulu. Tinggal tempat wayang itu sudah siap. Saya lihat di rumah juga sate banyak itu. Akhirnya nak subang ngejot meriki, subang maturan meriki. Ya. Tak bisa itu, begitu enaknya makanan. Kita lihat nafsu makan dan tak ada gitu. Nggih. Apa yang saya bilang ini nanti malam gitu. Dalam terjebak. Ya. Akhirnya malamnya memang saya punya paman temblengannya luar biasa. Nggih. Kita rewind ke belakang sedikit. Beliau itu ngajar saya mau wiramo. Itu sudah dari kecil, dari boleh dikatakan sebelum saya pentas manggung itu. Dulu tuh banyak orang belajar mau wiramo di sini. Disuruh dah saya duduk di sana. Itu belajar mau wiramo. Makanya SD itu saya sudah bisa membaca lontar. Kadang-kadang di tempat-tempat orang meninggal gitu. Karena gemblengan beliau yang begitu keras. Nah, ketika hari H saya disuruh mendalang, lama saya tidak berani ke rumahnya itu. Orang sudah siap di sana semuanya. Wah, sudah siap. Akhirnya marahlah beliau.
itu leluhur saya. Bahasanya cikal nyatuh kong naman Riau nih kene. Namo balik bobak seko bos siap gitu. Tanpa pikir panjang saya asane nih kok. Cek jalan yang kamu cek sing merasa tanah pun ya, yang sana soal. Iya, aduh banyol saja, aduh kejut sing merasa tanah kadang ngambang niki, nggih. Artinya berangkatlah dia ke sana. Gitu. Habis di sana disambut sianta siapa menyambut banyak orang itu. Saya ndak irau yang pikirannya sudah bagaimanakah saya nanti. Yeah. Begitu saya duduk disuguhi kopi dan lain sebagainya itu, gamelan sudah nabuh ini di luar. Yeah. Sudah nabuh di luar. Oh, ini sudah tok. Ya akhirnya keluarlah saya, naik ke tempat wayang itu. Banten ada di sana, buka wayang belum bisa. Wih, luar biasa. Nekat niki dalang nekat niki. Ampuro, bisa nampuro niki langgano di tiang. Langgano pisan waktu itu. Proses. Karena seperti itulah. Akhirnya tiang buka, untung ketengkong yang di samping tiang itu ketengkong yang sudah senior. Ya. Ya, yang saya yang tanyakan. Banten apa dan ya. Itu mungkin pun ayabang dumun gitu. Nyen ayatnya bu, siro dados gitu ya. Yang satu saya ingat bahwa hal-hal seperti itu ke Sang Hyang Iswaro saja fokus kita gitu. Itu aja, dan segala permohonan maaf gitu, karena kita memberanikan diri tanpa izin, sudah berani seperti itu. Gitu. Akhirnya setelah yang buka wayang, kalau tidak salah judulnya waktu itu bertaruh di Bungkaso almarhum yang menjadi guru di Angkatan, yang kan berguru ke Griyo Bungkaso, Griyo Gede almarhum dulu beliau. Judulnya beliau yang tiang pakai gitu. Jadi ada Laksmana Ilang gitu judulnya beliau. Itu yang tiang paling senang. Tiang hafal itu judulnya beliau. Belum lagi ngambil wayang ini. Ini wayang itu sama-sama banyak mirip-mirip ya. Ini yang Laksmana apa nih? Nece dia ramu liu saja. Kebetulan juga di sini entah di tempat mana itu dia yang dipinjamkan wayang gitu. Memang belum tahu dia nama-nama wayang itu. Pentaslah tiang dengan judulnya beliau. Tiang tidak hiraukan, yang penting lampan itu selesai. Kemudian tiang turun dari itu, tiang mohonkan tirta di Lukat dia di Merajaan. Besoknya ada anak lingsir datang itu. Aduh, peka mereka sakit kau di Sibang, membawa kulit sapi, ya. Begitu datang langsung dipanggil, Gus Kidumun. Akhirnya belulangkaan iki banyak sekali dalang yang merebut. Misalnya kak nak mau balik gitu. Domennya kan tutup jam keginan ini gitu ya. Gitu. Itu dia. Akhirnya diserahkanlah belulang itu buat yang wayang, baru punya wayang baru 4 gitu. Keropaknya belum gitu. Makanya setelah niko terus ada aja kritikan, kemudian support juga ada banyak sekali dari masyarakat yang mengkritik dan nah itu yang jadikan pelajaran. Jadi kritikan itu yang membuat yang bisa lebih mantap ke sana. Nah, niki berarti tuh Haji
Wah, perjalanannya Waduh. bermodal nekat, uliana Nekat, misi mecanda, nekat. aja Nge, sekali mecanda, sekitar nge. ya. Nge. Nika akhirnya dari sana berawal menjadi dalang. Nge. Teh kentan ya dadasnya ngewayang nika. Di anu belum tahu kentan. Yang napi astane nopengnya juga begitu. Nopengnya juga begitu. Nopengnya dia diberikan topeng dari Dinas Kebudayaan, terus dia nopeng di koran itu muncul gitu. Di koran muncul bahwa Badung juara 1 topeng Pancel, pas penarinya ini baru nak lisir yang tahu. Nggih. Cilemon nopeng awang-awang ini cuma nopeng anu. Berangkatlah beliau semua. Lebih tiang wonten lisir wonten ngerah topeng riki, wonten ngerah topeng riko, wonten ngerah pakaian. Jadi semua beliau mensupport. Sama halnya dengan wayang itu. Wayang itu seperti itu juga. Berarti berawal dari napi wastane nika rasa ingin kemudian mungkin bakat yang ada ke sana, kemudian didukung oleh niki yang banget mendukung, kemudian kritikan orang yang kritikan membangun lah. Tidak ada yang kritikan menjebolkan, itu tidak ada. Berarti ketika Tuaji sudah napi pertama kali ngewayang nika, nah baru dari sana baru proses belajar kan kenten berarti nggih. Baru dari tiang kenten memantapkan diri, ditunjuklah tiang mewakili Badung untuk Festival Wayang Sebali. Nah, ketika itu baru tiang secara resmi nunas saja ring Bung Kasel, ring Gria Gede. Karena ini namanya lomba mewakili Badung, mewakili Badung. Dia minta petunjuk dari beliau, berguru ke sana, dan wayangnya beliau itu ya tiang yang pakai dulu. Wayangnya yang di Gria Gede Bung Kasel. Nah, Tuaji ini kan sangat multitalenta banget, dari drama, gong, dalang, topeng juga. Nah, sepanjang perjalanan Tuaji, wenten nggak pengalaman yang paling tidak bisa terlupakan saat pementasan? Wenten banyak Tuaji. Banyak nih, baik di topeng, di wayang, di drama. Ada itu. Di drama yang pertama. Di drama dulu ketika ada ya sedikit beginilah antara drama gong senior yang penarinya Pak Yudano, Pak Lodro, siapa lagi itu, grup beliau itu ada sempat dulu kayak miskomunikasi. Tiang sering mengganti Pak Lodro dulu. Sering mengganti, makanya Tiang kenal sama Pak Pujo. Tetapnya Tiang di drama DKD dulu. Bersama Pak Mola, Pak Suwana, bersama Niko dulu. Nah, ketika itu beliau-beliau yang senior itu Tiang sendiri bisa memberikan judul, membuat naskah gitu, memberikan itu yang Tiang heran. Beliau pun mengikuti arahan Tiang kan, judulnya tapi begini kan. Nah, kemudian yang paling Tiang tidak bisa lupakan itu di drama gong ya, waktu Tiang pentas di Munduk Duren itu. Karena Tiang koordinator dulu waktu itu. Tiang mengkoordinir, yang koordinir itu nih orang-orang senior itu. Nah, Tiang jauh itu. Itu. Merah lah drama Tiang nyanggupin kan. Gini. Syukurnya dulu tidak ada istilah DP itu, tidak ada. Tidak ada. DP. Tidak ada masalah DP hangus. Tidak ada. Ya. Oke, Siap mantan nggih. Berangkat genten nggih. Berangkat. Begitu kita sudah siap berangkat karena pada hari itu adalah Purnama Kapat. Purnama Kapat. Kita terbentur dengan penabuh. Penabuh di sini disuruh menunggu karena ngayah di pura.
hanya di pura habis tiap dalam baru bisa kita berangkat. Kalau itu ditunggu berarti jam 12 lebih kita menari di Negaro gitu. Ya, belum Puren ke perjalanan utara, mana. ya. Mungkin. Dan yang putuskan jangan pakai tambu sini, kita nyari aja penabuh di Gianyar tanpa calling di sana. Dan berangkat kita ke Gianyar. Jadi penabuh di penabuh napi ya dan itu. Ya itulah. Nggih. Sering ngambang sama nih. Itu kita cari. Ya. Terus di bos kan niki ampun menged karya niki bos ada nunggu sudah 45 menit lebih. Kita lihat jam itu sudah jam setengah 11. Wah. Jam setengah 11 masih di Gianyar belum dapat penabuh. Itu. Terus gimana nih ke? Balik kita lagi, mungkin di Sibang sudah selesai gitu. Iya. Bolak-balik terus dikit kata ya ceritanya gitu. Kembali dia benar dah, kan gongnya sudah mau pulang ini masing-masing. Udah bawa angkut gong, dia stop. Stop. Ayo kumpul berangkat. Akhirnya jam 12 baru saya berangkat ke Negaro. Jam 12 berangkat. Pas di Bajero ke udara itu kalau tidak salah ya. Di sana di stop dah sama satu kompi itu. Di stop di sana sudah jam 12 lebih ini. Stop. Berhenti. Dikelilingi saya sama polisi. Ditanya ada mana yang namanya Gus Mamal gitu. Saya ragu nih gitu dia. Turun dia, siapa? Sini, turun dulu. Begitu tiang turun lagi dikelilingi sama polisi. Saudara ini berjanji akan pentas jam 9, ini sudah 12:30 itu udah 12:30. Jadi gimana itu panggung mau dibakar sama masyarakat? Bagaimana Pak, ini saya halangannya begini, saya bilang dah begitu, sampai juga hari penting. Tak bisa begitu, Anda harus sampaikan di sana nanti sama penonton gitu. Jadi penontonnya sudah ada pulang, sudah ada mau melempar itu panggung itu. Saya lihat senior kan tidak ada yang muncul gitu, mungkin udah mengkap dia gitu. Iya. Akhirnya, oh iya Pak, saya ke sana, ayo saya kawal. Gitu. Belum jalan itu, belum ada 50 meter, penonton itu sudah datang. Oh, disorak-soraki truknya di gini truk. Iya. Akhirnya disuruh saya turun gitu, berhadapan dengan panitia. Gitu. Turun polisi panitia gitu. Punapi Pak niki mau janji Pak jam niki makin ampun hampir jam 1 lebih ampun tengah 2 niki. Tiang makin niki itu. Tiket ampun karcis ampun kelas niki payu. Karcis kursi ya. Kenapa yang dipikir makin deh? Dah yang minta maaf dengan halangan di jalan dan lain sebagainya. Makin pun niki matan Pak, makin jadi astu nampun jam tengah kali niki ya. Pentas tiang makin. Dan dia tiang kalau mau pamit, ampun dia tiang ijen napi. Tiang kalau mau pamit makin. Dan niki mumpung karcis sampun kelas niki penonton minta niki mangdo pentas niki. Anu nggih tiang pentas mungkin. Langsung pentas kalau tidak salah udah jam 2 lebih baru kita mulai. Lucunya dan ngerinya waktu itu begitu kita berias datang ngambil kopi disoraki gitu. Wah, itu bagian dari Kenten kenapa ada kekecewaan penonton. Tapi pada saat nikah pementasan berjalan lancar tuh. Di antara yang pentas di sana paling sukses. Padahal dengan halangan, rintangan yang sangat luar biasa. Tumben yang itu kalau saatnya sedih penonton menangis, saatnya lucu dia tertawa, terkesan ya. Berarti kekecewaan penonton itu terobati jadinya meskipun kan seperti itu. Beberapa jam. Tapi keberadaan tiang tidak terobati. Iya, kita tidak terobat itu gimana? Begitu selesai menari, datang panitianya. Iki karcisnya balik tengok lebih kari Pak gitu. Nggak yang meniki. Yang kari meniki menang gitu ya. Dan masalah Pak yang penting yang selamat mulai. Yang selamat
Usan orang karcis lah apa yuk. Jadi kok jadi setengah lebih nu gitu. Kari si Rau nih nonton iki jak kita sajan yen subo aduh. Yang bener pikir kita waktu itu selamat sampai di rumah. Iya. Akhirnya kurang lebih jam 10, jam setengah 11 siang baru nyampe di rumah. Nah, itu yang sangat itu yang paling kenten itu sangat, yang paling berkesan tapi Nika juga pementasannya sangat luar biasa. Tetapi di antara semua itu yang tiang tekuni memang drama ini menggiring kepada kesenian-kesenian yang lain. Contoh seperti topeng. Topeng itu masih jauh lebih sulit drama yang rasakan. Jauh lebih sulit drama itu. Karena apa? Kita menampilkan keseharian di panggung. Itu yang sulitnya. Naturalnya nih. Coba kalau arjo topeng. Yang drama dan nyidang rago gitu. Kalau nyemak saput dan nyidang. Membuat acting kita keseharian ini itu yang sulitnya di drama dan dialognya juga. Makanya dialog drama dulu seperti menjadi sekarang ini yang tidak pernah dilupakan oleh penonton itu kan seperti Patih Agung, Patih Hanom, Pak Pujo dengan Pak Rai Kalam itu luar biasa itu. Kalau orang tidak mempunyai wawasan yang luas, tidak bisa berdebat. Itu kan debat yang tidak pernah disetel itu. Cuma mungkin dia hanya bagan-bagannya saja. Itu di luar daripada taksu ane kan gitu kan. Namun kadung ke takson ke aduh luar biasa. Nah, Nika yang Tu Aji di Dramagon kan katanya yang memang sangat berkesan banget. Nah, Tu Aji, kalau orang berkesenian Nika kan ada gegodan itu Aji banyak Tu Aji. Banyak tapi sedikit gegodan. Orang apapun apalagi menjadi tapi wastane cara mungkin selebritis kan itu namanya gang yaso gang godo ya yang besar yaso itu gogodan itu pasti itu rendah itu tidak mau seimbang ya. Iya. Memang harus memang beriringan nikil kan bisanya kita sekarang dan tanggung jawab kita itu yang penting ya. Nah, Tu Aji ini kan juga di topeng juga di arjo juga nih. Arjo Premon nih kan di topeng juga gitu. Iya. Nah, di Premon nih ada enggak yang paling mengesankan? Oh, Tu Aji Nika sebagai karakter napi lucu Bondres. Artinya Bondres juga. Bondres artinya ngerol lah di Premon itu ngerol biasa. Oh iya. Yang paling berkesan napi Niki ketika bermain dengan istri. Di samping Niko kan enggak usah itu sudah berkesan kan chemistry-nya lebih pas gitu aja Niki perjalanan kita. Oh, perjalanan. Maklum pada waktu tiang Meremon Nopeng itu kan belum ada zaman telepon. Belum ada telepon. Belum ada. Telepon umum ya. Telepon umum tidak semua orang punya. Terus kalau mau kumpul nih kan gimana? Nah, inilah yang paling mengesankan. Kita mencari penari itu sekali, 2 kali, bahkan 4 kali. Baru ketemu. Mencarinya di Belah Batu, kemudian lagi kita ke Sanur gitu. Ke rumahnya modelnya. Ke rumahnya. Kalau enggak ada balik lagi. Enggak ada balik. Nitip di sana dulu Puan yang main. Wih. Itu dulu. Wah saja nih kan. Yang kedua, transport juga tidak lancar. Dia nggak ada mobil waktu itu, kita bawa sepeda motor. Begitu mencari penari dulu. Ya ampun. Oh, begitu. Nika yang paling kenten Itu yang pekerjaan mencari satu pergi udah bisa diambil sekali. Bolak-balik berarti harusnya. Bolak-balik berarti. Dan makanya orang dulu seringan gitu mainnya ngatur musola. Ragane nggak boleh pergi kan? Kira niko kita kumpul di sana kan. Bagus juga itu, tapi wentan saya jeleknya niko gitu. Jeleknya begitu kumpul rago kebenang sing cocok ya yo gak kumpul. Ya bener biar kan pergi di sana. Tapi kan tetap profesional tuh anjingnya. Nah profesional itu kan bisa lampan, bisa melen, bisa di tengah. Iya. Nah, Taji mau nanya dikit.
dumun nika honornya nika mana makin lebih banyak tapi dumunan Mas lebih banyak. Dumun dibilang sedikit juga enggak. Ampun berarti ampun cukup nih kamu. Dibilang cukup kan suat yang wayang kayak gitu, mungkin yang terus wayang. Terus dibilang enggak ada istilah cukup. Walaupun sekarang itu orang upah jutaan, enggak cukup juga. Enggak cukup juga ya, mungkin ya. Dari segi materi, dari segi ini juga kita berkesenian gitu. Karena apa? Karena pada waktu itu yang wayang tahun 80-an itu sekan gamal yang niko nak mandumung 7 rupiah. 7 rupiah. 7 rupiah. 7 rupiah nih. 15 berapa tiang diupah dulu ya pertamanya. Pertama tiang diupah dengan kru 20 orang. Wayang Ramayana niko sekitar 35.000. Mungkin nika sekitar kuda ya nih 3,5 nggih. Kan 3,5 mungkin bisa juga 350. Iya, 35.000 nih kok. 35.000 waktu itu. Jadi sekan gamal boleh ya 7.000 apa berapa dia dapat waktu itu. Oh, sekonya nih. Iya, sekonya per orang. Per orangnya. Per orang. Begitu tahun-tahun niko. Tapi dawag niko kan bahas masih 15 rupiah kilo. Intinya mengikuti lah dia perkembangan zaman. Intinya kan dengan berkesenian juga Tuh Haji bisa untuk menghidupi luar keluarga. Biasa, Kan luar katanya biasa. ya. Luar biasa itu kan banyak juga komentar orang-orang bahwa seni itu tidak bisa untuk menghidupi, tapi biasanya untuk ya memenuhi kebutuhan lah. Tapi Tuh Haji kan bisa niki dengan dan berkesenian. yang biasanya kalau ngayah mesolah nih kalau tiang sendiri kalau majab masyarakat sudah bisa menghargai kemampuan saya. Tidak perlu dah tiang lagi bilang jimon. Jadi mereka sudah tahu lah. Sudah tahu menghargai dan berapapun yang beliau itu mereka itu berikan kita tetap legowo begitu. Sebegini kemampuan kita. Tidak pernah yang itu tidak pernah. Sekarang kan hampir rata-rata ada manajemennya kan gitu. Yang dumun kan ada manajemen gitu. Nah makin apalagi pandemi nih gitu aja. Seniman niki pun apa itu aja. Itu aja napi kegiatannya makin di saat pandemi seperti niki. Kang Yang berkesenian kita menghibur diri. Diri yang kita hibur makin agar kita tidak fokus kepada virus itu saja. Kalau kita fokus ke sana, takutnya imun kita terganggu. Makanya perlu yang senang kalau ada, walaupun datang hanya marah gue mencengkerang menggending gitu kan teman pun dia gitu. Nah kebetulan juga sekarang banyak anak-anak yang mau berdiskusi tentang pewayangan. Itu aja kan wenten pasraman nggih. Wenten. Nggih, iki nggih. Dados mereka kalau wenten sanekayun welcome sekali. Welcome. Jadi buat teman-teman yang mau menggeluti seni, menggender juga tadi nggih lengkap nggih. Sarangokan itu. Ya. Mungkin apun dugus yang handle di sana. Iya. Nggih. Nah, Tuh Haji, terakhir niki pesan dan harapan Tuh Haji bisa disampaikan buat generasi muda dalam berkesenian kepada saudara-saudara, adik-adik, dan anak-anak saya yang menekuni di bidang seni ini. Ingatlah bahwa hidup ini seni. Jadi seni itu bukan milik Pregino saja, seni itu bukan menggambar saja. Terkadang orang tidur pun seni. Seni tidur ya. Seni tidur ya. Jek nengkol ya tidur. Amat seni. Berarti ngorok itu bagian dari seni. Seni juga. Seni itu. Juga. Makanya itu ngorok itu kan sering dipakai dalam pementasan. Jadi jangan intinya untuk berkesenian. Terlebih lagi seni yang ada di Bali ini mohon dilestarikan
baik tari, tabuh, kerawitan, kemudian vokalnya. Mari ikut bersama-sama untuk menjaga itu. Yang berkesenian kadang sudah di sana hobinya, walaupun nanti siapa tahu kita berganti status, seni itu tidak akan hilang. Gitu. Ya, jadi gitu ya buat teman-teman semuanya. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Gentengnya itu aja. Tuaji juga sangat welcome sekali. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar seni lebih dalam, seni pewayangan, gambel, tari dan lain sebagainya, giring sarang-sarang rawuhin ring peseraman. Riki ring di Jon ikut atau alamatnya? Di Jalan Subak Umulambing, Peseraman Guna Dusun, Desa Sibang Kaje. Di Subak Umulambing, terus lurus di sawah udah kelihatan. Ya, nah tuh Haji, terima kasih banyak Niki. Kayaknya kurang, ya Niki lantaran nak mekelu kalau gitu. Makanya bisa tapi sana malah belum lagi unak-unak dan lain sebagainya. Nanti lagi kalau enten galah waktu kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol nggih. Suksema Niki tiang tuh Haji nggih. Sudah mau diajak ngobrol-ngobrol, kangin kauh Niki istilahnya. Bolehlah tiang ilmu sedikit ulian nekat, ini nama kayak Niki tiang nekat menjadi sesuatu kan katanya. Dan dados kita menjauhin tiang kadi Niki, bawaan kita yang harus menjemput bola, mendekati anak-anak. Karena anak-anak Niko kan sekarang jejak hati ya, sing bisa matu, sing bisa gini. Benar. Bagi tiang kan tidak penting gitu. Yang penting dia mau dekat. Kalau tidak mau dekat, kita yang akan jemput bola. Kita dekati. Gitu. Jadi tuh, gitu. Nggih gitu aja. Suksema nih kita juga. Nggih buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah nonton OR-nya Tiang. Jadi jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir dan tonton sampai habis. Karena tonton itu nggak bayar. Jadi jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita pamit dulu. Sinap Tiang Tok Pramasarti. Om Santi Om. Salam hore dumun tuh. Salam hore. Dadah.